Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah umur kita diperpanjang sehingga bisa bertemu dengan nikmatnya Ramadan lagi. Dan tidak terasa sudah 1 tahun berpisah, dan kali ini kita akan bertemu lagi dengan Ustadz yang sangat dekat di hati oleh semua pemirsa, Ustadz Abu Sangkan, yang hari ini artinya kali ketiga Pak Abu setia menemani pemirsa Metro TV. Kita reuni lagi. Reunian lagi. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 1 tahun, tahun ketiga. Jadi 2 tahun sebelumnya saya belajar untuk bagaimana bisa khusyuk. Ternyata bisa. Amin. Dan hari ini Pak Abu di Ensiklopedia Islam Berkah Karunia Ramadan dan keajaiban sholat, topik yang memang akan dibahas dalam 1 bulan ini, keajaiban sholat. Dan hari pertama ini kita membicarakan tentang mengapa berpuasa. Tapi sebelum saya bertanya sama Pak Abu lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kepada Anda, silahkan Anda yang ingin berinteraksi dengan Pak Abu Sangkan untuk menghubungi studio kami. Nomornya mudah sekali, 021 58 30 40 50. 021 58 30 40 50. Nanti di akhir acara kami akan memberikan 1 hadiah menarik untuk Anda, bagi Anda yang beruntung yang bisa masuk telepon ke studio kami. Pak Abu, apa sih hubungannya sholat dengan puasa? Karena topik hari ini adalah mengapa kita berpuasa. Berkaitan sekali. Dalam rukun Islam itu ada 5. Pertama, komitmen kita kepada Allah, syahadat, itu pasti. Ya. Kalau kita bicarakan spiritualitas, berarti berhubungan dengan spirit, dengan kejiwaan kita. Yang kedua, setelah itu kita membicarakan masalah sholat. Kemudian selalu berkaitan lagi dengan zakat dan puasa. Puasa berkaitan lagi dengan ibadah haji dan seterusnya. 5 hal yang tidak bisa dipisahkan, Mbak Sahnas. Berhubungan seluruhnya. Jadi ada antara syahadat yang sebagai menjadi kunci awal perjanjian kita dengan Allah, ya, merupakan suatu asal muasal kita yang Allah ada niatkan, ada rencanakan bahwa kita akan diturunkan ke bumi, dan yang akan menjadi wakil Tuhan sebagai wali Tuhan, sebagai wali Allah. Bukan wali kota, tapi waliullah. Sebagai khalifah di muka bumi ini. Itulah nanti kita akan ada hubungannya. Kemudian sholatnya sebagai apa dan puasa sebagai apa? Puasa ini adalah suatu pengingatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sebelumnya kami itu asalnya bersama saya. Iya. Kita ini satu roh. Iya. Kita akan reuni. Kita ini sebagai manusia. Maka manusia itu artinya lupa. Amnesia. Manusia artinya lupa. Al-insan. Manusia adalah sesuatu yang suka lupa. Makanya tempatnya lupa. Ya. Makanya kita 1 tahun waktu kita dilahirkan, kita tidak tahu. Ya. Kita pernah lahir, pernah hidup. Kita pernah berada dalam kandungan ibu. Ya. Kita lupa, Mbak Sanas. Ya. Apalagi kita pernah juga sebagai spermatozoa. Ya. Saya lupa. Di atasnya itu lagi, saya pernah menjadi makhluk yang dihembuskan kepada tubuh kita ini. Ya. Saya juga lupa. Yang saya ingat itu sekian hari, sekian tahun yang lalu, tapi saya tidak ingat kapan saya masuk ke dalam tubuh ini. Yang saya ingat sekarang adalah kaki saya, tangan saya, kepala saya, tubuh saya. Dan inilah yang dalam puasa ini kita kenapa disuruh meredamkan seluruhnya, aktivitas badani, jasmani, agar kita sadar siapa diri saya sebenarnya. Lalu untuk apa? Nah, ketika puasa menyadari kembali, sadar siapa diri saya, ya, maka sholatlah. Hubungkan ketika engkau sudah mencapai ke tingkat spiritualitas tertinggi, yang ketika sholat itu takbiratul ihram, sebenarnya kita sedang naik ke Allah, kembali ke Allah, maka puasa membantu Anda untuk mencapai kekhusyuan yang sangat tinggi. Paham. Seperti sebuah challenger yang akan meninggalkan orbit bumi. Betul. Tubuh ini adalah bumi yang akan kita tarik. Ditarik oleh gravitasi bumi, maka perlu daya dorong yang sangat kuat. Betul. Puasa salah satu untuk meredam itu, sehingga ruhani kita akan terbang
bisa mencapai mi'raj yang sangat tinggi. Berpuasa dan sholat sangat erat hubungannya. Apabila puasa kita berhasil, kenapa saya bilang jangan sia-siakan hari ini berpuasa. Untuk satu bulan. Hari pertama agak berat, hari kedua semakin kita lihat, semakin kita redamkan tubuh kita, semakin aktivitas tubuh kita, maka kita akan bisa mencapai khusyuk yang sangat tinggi. Sekarang saya semakin paham dan saya yakin bahwa Anda pemirsa ingin sekali bertanya lebih lanjut tentang mengapa Anda harus berpuasa di bulan yang penuh berkah ini untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah. Ternyata hadiahnya adalah pertemuan ruhani Anda kepada Sang Pencipta. Kami menunggu telepon Anda dan tetaplah di Keajaiban Salat. Pemirsa, kembali lagi dalam Ensiklopedi Islam, Berkah Karunia Ramadan, Keajaiban Salat, dan topik hari ini, hari pertama adalah mengapa berpuasa. Ada satu kalimat ya Pak Abu yang saya catat bagus sekali, berpuasa merupakan reuni ruhani yang telah lama meninggalkan Tuhan karena kesibukan masing-masing. Mungkin kita adalah salah satu sebagian yang melupakan itu, sehingga berpuasalah untuk kita bertemu lagi, terus kita kepada Sang Pencipta. Dan untuk Anda silakan, kami masih membuka line telepon kami di 02158304050. Silakan Anda menghubungi ke sini, karena di akhir acara kami akan membagikan satu paket untuk satu orang yang beruntung hari ini. Hari ini Pak Abu ada VT yang bagus sekali, yang menceritakan tentang masalahnya, dan Pak Abu silahkan mengkaitkan dengan topik hari ini. Ini dia VT-nya. Anak saya yang ketiga ini, menurut dokter ada kelainan. Pada saat lahir itu dia mempunyai kelainan di saraf tulang belakangnya dia. Oleh dokter divonis bahwa dia ini saraf bawahnya itu akan tidak berfungsi untuk buang air besar dengan buang air kecilnya, itu agak ada kelainannya. Nah, pada saat itu di bulan puasa atau bulan Ramadan, anak saya itu kambuh kembali sakitnya. Panasnya tinggi sekali. Air maupun nasi satu butir tidak bisa masuk. Dia muntah, selalu muntah. Saya berpikir harus kemana saya harus mengobati anak saya ini. Saya sudah putus asa. Rasanya tidak ada lagi tempat saya mengadu. Pada saat setelah selesai sahur, anak saya itu panas tinggi. Dokter sudah mengatakan bahwa ini sudah, artinya anak ini sudah tidak ada harapan. Artinya ginjalnya itu sudah membengkak di sebelah kiri. Kalau dua-duanya sebelah kanan, berarti kan kedua-duanya sudah rusak. Sangat putus asa. Kemudian saya mengambil air wudhu, saya sholat subuh. Pada saat itu dia panas tinggi. Setelah saya sholat, kemudian saya berdoa dengan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Entah, saya merasa memang sholat saya itu diterima oleh Allah. Saya merasa ada jawaban. Saya bersujud, saya meminta ampun. Saya ikhlas, andai kata memang kehendak Allah, anak saya diambil. Saya memegang tangannya, saya pegang seluruh tubuhnya, dan saya berzikir, memohon kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan anak ini kalau memang masih saya diharapkan untuk bisa memeliharanya dan mendidiknya sampai besar. Akhirnya saya kecapean dan saya tertidur. Pagi hari saya lihat kok anak saya jadi dingin badannya. Setelah saya bangun dia merasa, Mama saya lapar, Ma, saya mau minta makan. Saya bersyukur, langsung saya sujud syukur, ya Allah anak saya sembuh. Langsung saya bawa ke dokter. Alhamdulillah, dengan saya berdoa dan meminta kepada Allah, lama-kelamaan, dengan sekarang ini, sudah tidak ada lagi ibaratnya keluhan-keluhan yang dia harus memakai kateter setiap hari, atau dia harus panas tinggi, itu sudah tidak ada lagi dialami. Malah anak ini dengan aktivitasnya yang tinggi, olahraganya, pelajarannya, semakin meningkat dan bagus. Di kejadian itu Pak Abu, saya bisa mengambil analisa kesimpulan bahwa Allah selalu menyediakan masalah untuk manusia. Ayo datang ke saya, ayo datang. Namanya korban. Korban itu didekatkan. Makanya problem kita yang selama ini, kenapa Allah katakan ada orang lalai? Kan sebut kita orang yang selalu lalai. Diingatkan, bermacam-macam diingatkan. Ditariknya dengan Allah dipaksa, ada yang tidak dipaksa, suka tidak suka, ada yang sudah dipaksa tetap tidak mau juga.
Makanya arti korban itu sebenarnya adalah didekatkan. Wah, aku jadi korban. Pemerkosaan. Itu bukan korban namanya itu. Teraniaya kan gitu. Jadi korban itu artinya sesuatu yang didekatkan kepada Tuhan. Bukan arti yang sangat rendah sebenarnya. Bukan arti yang sangat tidak punya makna yang sangat dalam. Jadi Siti Hajar pun didekatkan oleh Allah ketika ia ditinggalkan oleh suaminya. Lalu ia mendekat kepada Allah. Ibu tadi disuruhnya oleh Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin." Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan dilakukan. Ya. Ada apa sebenarnya? Kalau kita perhatikan, manusia diciptakan. Allah yang menciptakan tubuh manusia. Allah yang menyusun seluruh organ tubuh manusia. Ya. Kita tidak tahu walaupun sepandai apapun berapa jumlah saraf yang tubuh kita. Ya, betul. Bagaimana kerja tubuh kita setiap hari? Nafas saya. Orang mengatakan bahwa nafas saya, jantung saya digerakkan oleh saraf otonom. Oke. Pokoknya saya percaya sama dokter. Dokter bilang apa, saya bilang oke, begitu. Saya percaya sama dokter. Karena dokter percaya terhadap tubuhnya orang. Mengapa saya sebut demikian? Seorang dokter sebenarnya adalah seorang yang mengamati tubuh manusia sebelum jadi dokter. Dia belajar bagaimana mengamati kerja jantung, bagaimana kerja ginjal, bagaimana pernafasan, sistem pernafasan, bagaimana kerja darah mengalir dalam tubuh manusia, dan kerja otak manusia. Seorang dokter sebenarnya tidak punya ilmu apa-apa, Mbak Tana. Dia hanya sebagai orang yang mungkin kalau saya boleh bercanda, modal dia cuma hurufnya O saja. Oh, ya itu. Apa? Kertas kosong, lalu oh, begini jalurnya. Oh, begini jalurnya. Oh, cuma otak. Sebenarnya kalau kita belajar ilmu kedokterannya harus punya huruf O saja. Kata O inilah yang sebenarnya dipakai. Afala taqilun, afala tanzurun, afala tubsirun. Jadi semua kau perhatikan, engkau pikirkan, engkau amati, engkau riset. Itu Al-Quran semua mengatakan. Seorang dokter mengamati sebuah tubuh manusia. Sebenarnya mengamati apa kerjaan Tuhan. Orang dokter banyak yang terhijab bahwa di balik itu dia tidak bawa ilmu apa-apa.